Salam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala habibina rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid bihi lisani wa hdi qalbi bi jahin nabi wa sahbil ali. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Adada kulli harfin kutiba kitab abal abidin dahar tahirin amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma wa atina al-hikmah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a, rizqan wasi'a wa 'amalan mutaqabbala wa dhanban maghfura. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika wa husni muamalatika. Allahumma arzuqna taubah qabla al-maut wa syahada indal maut wal jannata ba'da al-maut walhamdulillahi rabbil alamin. Anak-anakku sekalian, Al-Bahjah Pontianak, kita lanjutkan kajian kita mengaji kitab Fawaidul Mukhtarah, karya daripada Al-Habib Ali bin Hasan Baharun, hafizahullah ta'ala wa ra'ah, wa nafa'ana bihi bi ulumi fid dharain amin. Ila qawlihi kana al-Imam Ahmad bin Hasan Al-Attas. Ada seorang ulama yang bernama Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas ini julukannya adalah Sahibul Khuraidah. Beliau dari kecil itu buta, tidak bisa melihat. Tapi beliau menjadi ulama besar. Bahkan tidak hanya menjadi ulama besar, tapi menjadi seorang wali kasih Allah Subhanahu wa taala. Padahal matanya buta. Sehingga diceritakan beliau itu dibawa oleh teman-temannya, digandeng, dipegang tangannya, itu untuk bermain-main. Jadi mau dikerjain. Jadi dibuat lubang, nanti temannya dibawa temannya itu menggandeng Habib Ahmad Al-Attas, digiringlah berlari ke arah lubang itu dengan tujuan agar Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas jatuh ke dalam lubang. Dikerjain, di prank bahasanya sekarang. Tapi subhanallah, karena Habib Ahmad Al-Attas dari kecil sudah Allah tampakkan kalau beliau itu adalah seorang wali, maka begitu mendekati lubang, Allah bukakan mata hatinya. Sehingga beliau tahu di depannya ada lubang, dan beliau pun akhirnya loncat ke depan, malah temannya yang masuk ke dalam lubang itu. Nah, ini dari kecil saja sudah Allah tampakkan kewaliannya. Maka kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala fisik yang normal, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala mata, telinga yang baik, yang bagus, harusnya kita jangan sampai kalah dengan Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, beliau dari kecil buta. Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, sahib ratib, yang mana ratib kita baca setiap habis sholat maghrib, wiridnya selalu kita baca, itu padahal beliau buta tapi tetap semangat, tidak menyurutkan semangatnya, malah tambah semangat belajar, jadi ulama. Lah kita yang matanya normal, yang tangannya normal, telinganya normal, malah malas, malah tidak serius. Nah, ini menunjukkan kemunduran. Apa? Atau yang kedua apa? Kalaulah orang yang, mohon maaf, yang Allah cabut nikmat penglihatannya saja bisa menjadi ulama, apalagi kalian yang Allah masih berikan nikmat normal, nikmat matanya masih normal, telinganya masih normal, tentu lebih bisa lagi menjadi seorang
ulama. Begitu juga ustazah. Maka jangan kalah sama Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Apa beliau katakan? Yu'jibu an yabtadi al-qari. Beliau heran. Yu'jibuhu, beliau heran. An yabtadi al-qari. Seorang pelajar memulai bima fihi busyra lis-sami'in, yang mengandung kebahagiaan bagi pendengar. Memulai belajar yang mengandung kebahagiaan bagi para pendengar. Wa qad jaa ilaihi ahadut talabah. Telah datang kepadanya satu murid. Jadi ada seorang murid datang kepada Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Yuridul qira'a alaihi. Kepengen membaca fi Sahih Bukhari, kitab Sahih Bukhari, kitab hadis. Jadi beliau kepengen membaca kitab hadis Sahih Bukhari. Fasyara'a, maka beliau memulai yaqra, membaca mubtadi'an dari Kitabil Janais, bab jenazah. Fasyara'a, maka beliau memulai yaqra'u, membaca mubtadi'an dari Kitabil Janais, bab jenazah. Fataghayyara, maka berubahlah wajhuhu, wajahnya, alaihi, kepada pemuda itu. Fataghayyara, maka berubahlah wajhuhu, wajahnya, alaihi, kepada pemuda itu. Wa atabahu itaban syadida, dan beliau mencela sejadi-jadinya. Cela, disalahkan gitulah. Sidik tulis, latihan nulis. Kalian, khususnya anak-anak kelas 1, banin dan banat, harus sering menulis. Besok daras Ustadz Bahasa Indonesia juga nanti ada tugas menulis. Nanti anak kirimkan. Karena tulisannya ancaganya semua, jam sidik. Tak bisa dibaca. Tak tahu lah banat ya. InsyaAllah sih tidak lah ya. Tidak ada beda. Ditulis. Ustaz udah sengaja pelanin. Ustaz ini tidak ada istirahat. Datang jam 9, jam 10. Lalu ke Jakarta. Sampai Jakarta tuh jam 1 lewat. Lalu jam 1 lewat ketemu orang sesepuh. Sampai jam 4. Dari jam 4 langsung ke Bogor. Langsung ke kantor Kem Selawat. Di sini. Alhamdulillah di sini, alhamdulillah bersyukur kepada Allah, Ustaz dapat kenikmatan bisa mencium langsung rida Rasulullah SAW. Bukan rida, kiswah yang menutupi makamnya Nabi Muhammad SAW. Ya, berkah. Alhamdulillah Ustaz dapat berkah. Ini biar kalian dapat berkah juga. Nah, ini kiswah atau kain yang digunakan untuk menutupi makam Nabi Muhammad SAW. Wangi ya. Bisa dibawa nggak, Bib? Bawa. Dibawa. Anak-anak pengen nyium katanya, Bib. Pengen dapat barokahnya, Bib. Insya Allah kalian ke Bogor sendiri aja lah. Terus bentar, saya balikin dulu tempat.
Dan juga Ustadz dapat berkah bisa minum air bekas rambut Rasulullah SAW. Nah, ini airnya. Nah, airnya. Ini benar nih. Ada sertifikatnya tuh. Gantung. Dan insya Allah besok Ustadz akan melihat langsung rambut dan juga jenggot Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ustadz tangan, Ustadz bawa balik airnya, nanti kalian minum semua, insya Allah barokah ya. Tapi yang boleh minum hanya santri yang sikat gigi. Alhamdulillah. Jadi walaupun capek, tapi Ustadz langsung hilang capeknya. Ya gemeter tadi. Ustadz pakaikan ke badan, tidak ya. Apa kiswahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Semua belum mandi ya. Belum mandi Ustadz. Tapi mudah-mudahan berkah semua ya. Belum ada. Ini belum sampai ke tujuan. Ustadz sehingga di kantor Kem Salawat nih buat Zoom dulu. Nah, jadi catat ya, catat. Insya Allah semuanya dapat barokah. Nah, ini namanya tabarruk, mencari barokah. Nah, insya Allah nanti besok Ustaz akan melihat sendiri dan mengambil berkah rambut dan jenggotnya Rasulullah SAW. Ya. Nah, kembali ke maka beliau marah. Fataghayyara berubah wajahnya alaihi atas. Wa atabahu itaban syadida. Dan mencacinya dengan cacian yang mencela ya. Mencela secela-celanya. Wa qala, dan beliau berkata, "Ama fi hadzal kitab babun siwa babil janaiz?" Tidakkah di kitab ini ada bab selain bab jenazah? Tidakkah di kitab ini ada bab selain bab jenazah? Maksudnya apa? Di kitab ini kan banyak bab. Ada bab jenazah, ada bab toharoh, ada bab sholat. Kenapa harus memulai dari kitab jenazah? Maksudnya bagaimana sih Ustadz? Maksudnya begini. Kita kalau mau belajar atau mau mengakhiri suatu pelajaran, lebih baik dimulai atau diakhiri bab yang baik-baik. Jangan bab jenazah, karena jenazah itu kan meninggal. Seakan-akan kita disuruh meninggal, disuruh mati. Mulainya bab jenazah, mulainya aja udah jenazah. Kan serem akhirnya. Diakhiri bab jenazah, nggak semangat. Dulu ada kawan ustadz waktu dulu kita tuh ngisi di mall Grage di Cirebon. Jadi biasa setelah ngisi itu kan ada tanya jawab tuh, ada tanya jawab ya. Ini nggak ada yang bertanya, padahal biasanya bertanya. Pada lemas semua wajahnya, lesu semua, tertunduk. Selesai ceramah, balik, dia curhat cerita sama anak. Beb, jamaahnya nggak ada yang mau bertanya. Beb. Padahal udah anak paksa nggak mau bertanya. Masa sih? Setahu anak di Grage itu jamaahnya, Masya Allah. Setiap pertanyaan pasti ada yang bertanya. Beb, tapi anak nggak bertanya. Beb. Akhirnya anak tanya, emang ente tadi ceramah tentang apa? Sampai mereka nggak mau bertanya. Akhirnya Ustaz itu jawab apa? Saya ceramah tentang kematian. Pantas saya tak mau bertanya. Jamaah bosan hidup semua. Jadi kita ceramah memulai pelajaran itu juga mulailah yang baik-baik seperti apa? Toharo itu kan suci, berarti kita suci. Atau diakhiri di bab yang baik toharo. Jangan diakhiri di bab haid. Haid itu kan tidak baik. Bab jenazah. Berhenti di bab sariko, bab mencuri. Nggak enak gitu loh. Ini namanya adab. Jangan diremehkan.
Kenapa? Karena kelanjutannya disebutkan husnul ibtida wal iftitah. Bagusnya memulai pelajaran. Wa husnul ibtida wal iftitah. Bagusnya memulai pelajaran adalah dalilun sebagai bukti ala fatanati talib, cerdasnya santri, wa najabatihi, dan kepandaiannya. Wa husnul ibtida, dan memulai pelajaran adalah dalilun sebagai tanda ala fatanati talib, cerdasnya santri, wa najabatihi, dan kepandaiannya. Nah, ini jadi jangan diremehkan. Memulai pelajaran dengan bab yang baik itu sudah menunjukkan santri itu cerdas. Jadi dari memulai pelajaran ini kita sudah tahu, oh ini santri cerdas. Makanya memulai pelajaran itu Ustadz selalu memulai dengan kalimat Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala habibina Rasulillah. Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. Sampai akhir. Kenapa? Karena Ustadz anak kepengen memulai pelajaran dengan yang bagus dan tidak ada kata yang bagus melebihi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillah. Baik. Ada begitu, baca kitab itu. Ini enggak disuruh, ayo baca Bastian, baca, langsung baca. Apa misalkan wal fa'ilu marfu'un, salah. Harusnya bismillahirrahmanirrahim minimal itu. Kalau misalkan kita awal baca, memang awal bukan santri pertama yang baca, ya harusnya pakai alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nabiyina nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina sampai akhir yang biasa Ustaz baca. Nah, kalau misalkan kamu santri yang kedua atau yang ketiga atau yang keempat, maka minimal baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Paham, Tom? Ya. Berikutnya. Kun rahimakallah hasrat isra' wal istima' ilal khutbati wal wa'ad. Jadilah kamu rahimakallah, semoga Allah merahmatimu. Kun jadilah kamu rahimakallah, semoga Allah merahmatimu. Hasanal isra', bagus mendengar, wal istima' dan menyimak. Jadilah kamu bagus mendengar dan menyimak ilal khutbati wal wa'adhi, kepada khutbah dan nasihat. Ilal khutbati wal wa'adhi, kepada khutbah dan nasihat, bagus mendengar dan menyimaknya. Watta'id, dan ambillah faedah. Watta'id, dan ambillah faedah. Bima tasma'uhu, dari apa yang kau dengar. Watta'id, dan ambillah faedah. Bima tasma'uhu, dari apa yang kau dengar. Wastash'ir, dan munculkan perasaan. Wastash'ir, dan munculkan perasaan. Fi nafsika, di dalam dirimu. Fi nafsika, di dalam dirimu. Annaka maqsudun wa mukhatabun bidzalik, bahwasanya kamu yang dimaksudkan nasihat itu. Annaka maqsudun wa mukhatabun bidzalik, bahwasanya kamu yang dimaksudkan oleh nasihat itu. Di sini beliau menasihati kita, ya, ini sebenarnya dalam kitab Nasihat Diniyah ya. Jadilah kita itu kalau mendengar nasihat tuh baik nih. Jangan ada yang main kuku kayak Fahri. Jangan ada yang temenong kayak Sidik. Ya enggak? Jangan ada yang temereng-mereng duduk macam si Suhandi. Jangan ada main-main sarung macam siapa tuh yang di pojok tuh.
Yang di samping sound, yang nunduk, yang di atas tempat kabel. Hah? Wijaya. Jaya. Jangan ada, macam-macam lah pokoknya. Ini tidak bagus. Yang benar gitu loh, dengerin. Ini Ustadz ngomong, dia pun ngomong. Nanti kalau udah dilempar pakai penyapu, baru lapor. Dulu waktu SD dilempar pakai apa? Di Al-Baja yang ngomong dilempar pakai bangku. Kalau anak pakai bangku. Kalau Ustaz Hidayat, lebih parah lagi. Mungkin satir tuh dibanting muka kalian. Makanya jangan ngomong. Ustadz ngomong, ente kira ngomong tuh enak lah. Kecuali kita ngomong biasa. Kalau ngomong biasa tuh lepas, gak pakai mikir. Kalau ngajar nih ngomong pakai mikir. Jadi mulut bicara, otak juga bekerja. Mana yang layak disampaikan, mana yang tidak layak disampaikan. Capek. Jadi hargai ustadzmu itu. Ini ustadz nyampaikan, dia ngobrol. Bukan ngobrol pelajaran. Ngobrol lain. Ngobrol, cerita-cerita. Jadi ustadznya tidak dihargai. Bagaimana kamu akan dihargai di masyarakat kalau kamu sendiri tidak mau menghargai orang lain? Bahkan yang tidak kau hargai adalah gurumu sendiri yang telah ikhlas mengajarkan ilmu kepadamu. Nanti kena walat namanya. Nah, nanti kalau ente besok berbicara tidak ada yang mendengarkan, jangan salahkan orang lain. Tunjuk hidungmu sendiri. Jangan-jangan aku begini tidak didengarkan orang, gara-gara dulu guru ngomong aku tidak mendengarkan. Tak percaya, coba sorang. Jadi kalau Ustadz ngomong tuh didengarkan, diperhatikan, disimak, dicatat. Jangan bengong. Jangan dibiasakan bengong. Nggak bagus. Temenong. Banatnya juga. Saking aja nggak kelihatan di banat. Biasa banat yang banyak bengong. Dan juga, maksud daripada wata'id bima tasma'u itu apa? Catat. Apa yang disampaikan Ustadz? Kalau baru dengar catat, nanti setelah ini ada ini. Walaupun kita sudah 2, 3, 4 kali mendengarkan catat, tidak boleh sombong. Kenapa? Jangan mengandalkan hafalan. Oh, saya hafal apa yang disampaikan Habib Ali. Oh, saya hafal apa yang disampaikan oleh Ustaz Hidayat. Ma hafidha wafar, wa ma kutiba waqar. Apa yang dihafalkan itu pasti akan hilang. Oke, saat ini kamu hafal apa yang Ustaz sampaikan. Begitu kamu sholat Isya, keluar dari pintu masjid, mungkin ilmumu sudah hilang, lupa. Karena manusia tempatnya lupa. Summiya insan dikasaratin nisyan. Kenapa manusia itu dinamakan insan? Karena banyak lupanya. Apalagi santri sering lupa. Makannya kadang lupa. Kitab aja lupa, ya kan? Pulpen aja lupa. Setiap daras ada yang lupa. Yang tak lupa kepala ya. Tak pernah lupa tinggal. Nah, jadi yang disampaikan Ustaz itu dicatat. Itu ilmu. Tadi pagi kita sama-sama dengar kan apa kata Ustaz Abdul Somad? Mengaji kepada satu ulama itu seperti 100 perpustakaan. Tuh, seperti 100 buku, istilahnya gitulah. Tadi itu. Kenapa? Karena Ustaz itu kalau ngomong, kayak anak ini berbicara, itu anak bukan hanya menyampaikan satu kitab, tapi dari kitab lain. Ada 2-3 kitab. Itu dicatat. Kalau kamu belajar, belum tentu dapat faedah itu. Tapi Ustaz menyampaikan ada faedah, dicatat. Siapapun dia. Baik itu anak, Ustaz Hidayat, Ustaz Yoga, ataupun ustazahnya. Dicatat. Tidak boleh meremehkan. Bahkan kemarin-kemarin kita ada pernah belajar, min alamati sidqit talib. Yang kemarin ingat, mungkin masih ingat. Di antara tanda-tanda keseriusan seorang santri,
adalah an yaktuba bima yasma'ahu min syaikhihi. Dia selalu mencatat apa yang dia dengarkan daripada gurunya. Mencatat semua yang diomongkan guru sulit, bahkan mungkin tidak bisa. Tapi kita catat yang penting-penting. Yang penting itu dicatat. Oh, ini tidak pernah dengar, bagus dicatat. Jangan pelit sama buku. Enggak, nanti cepat penuh buku tulisnya. Nanti beli baru, ya Allah, buku tulis cuma berapa ribu, 2.000, 3.000 pun masih. Enggak ada mau nyatat, nanti pulpennya cepat habis. Pelit. Sama ilmu, pelit. Enggak bakal bisa sukses gitu kalau. Lalu setiap nasihat itu wastashir fi nafsika adakah maksudun mukhatab bidzalik. Rasakan setiap kali ada nasihat itu kau tanamkan nasihat itu untuk dirimu. Oh, Ustadz berceramah tentang ancaman orang yang melawan guru. Langsung masukkan ke dalam hati, orang yang dimaksud Ustadz itu adalah saya. Oh, itu saya itu. Saya sering melawan guru itu. Walaupun kenyataannya dia nggak melawan guru. Jangan nuduh orang lain. Orang yang melawan gurunya atau orang yang melawan orang tuanya, maka ancamannya akan begini. Maka si Irfandi pun menjawab, bukan aku tuh, Suhandi itu. Padahal dia contoh. Tidak boleh gitu. Akhirnya kita, kalau konsep belajar seperti ini, maka selamanya kita tidak akan mendapatkan faedah ilmu. Begitu ada nasihat, langsung sadarkan. Oh, itu saya. Yang dimasukkan Ustaz itu tuh saya. Yang dikatain melawan orang tua itu saya. Yang dikatain tidak sholat itu saya. Yang dikatain tidak mau mengaji itu saya. Jangan nuduh orang lain. Kebiasaan kita. Kenapa sih ada Ustaz nasihat? Itu seakan-akan tidak ada efeknya bagi diri kita. Karena ketika Ustaz itu nasihat, kita tidak pernah masuk ke dalam hati, tapi kita gunakan nasihat itu untuk menunjuk dan merendahkan orang lain. Itu salahnya kita. Paham tuh? Paham tuh? Nah, ya, terakhir. Yang mari dianjurkan talibil ilmi bagi para penuntut ilmu. Dianjurkan bagi para penuntut ilmu an yastami'al ilma. Dia mendengar ilmu wal hikmah dan hikmah. An yastami'al ilma, dia mendengar ilmu wal hikmah dan hikmah bita'zimi, dengan pengagungan, wal hormati dan penghormatan. Bita'zimi dengan pengagungan, wal hormati dan kehormatan, penghormatan. Wa in, walaupun sami'a, dia telah mendengarkan. Wa in, walaupun sami'a, dia telah mendengarkan. Mas'alatan wahidah, satu masalah. Wa in, walaupun sami'a, dia telah mendengarkan. Mas'alatan wahidah, satu masalah. Kalimatan wahidah dan satu kalimat. Wa kalimatan wahidah dan satu kalimat alfa marratin, 1000 kali. Walaupun dia mendengarkan satu masalah atau satu kalimat 1000 kali. Tetap dia catat, tetap dia hormati, tetap didengarkan, tetap dia amalkan, tetap dia tulis. Ada ustadz mendengarkan satu faedah, dicatat. Ketika faedah itu dikulang 2 kali, mungkin sebagian mencatat, mungkin sebagian lain tidak mau mencatat. Kenapa? Oh, ini sudah disampaikan kemana. Begitu ustadz itu menceritakan ketiga kalinya, nggak ada yang mencatat. Kenapa? Sudah sering disampaikan oleh Pak Ustadz. Nah, ini berarti dia nggak bakal dapat barokah ilmu.
Nggak bakalan dapat. Walaupun, itu kan udah disampaikan. Dia nggak bakal hafal. Ya. Ustadz itu berapa kali menyampaikan kalimat al-ilmu nurun. Ilmu itu cahaya. Wa nurullahi la yuhdal asi. Dan cahaya Allah itu tidak Allah berikan kepada orang yang bermaksiat. Berapa kali? Mungkin 1000 kali. Mungkin. Tapi kalian tidak ada yang hafal. Kenapa? Nggak dicatat. Jadi walaupun kita mendengarkan satu faedah 1000 kali, tetap harus didengarkan. Maka termasuk adab, ketika ada ustadz bilang begini, misalkan dia bercerita, suatu cerita, yang mana cerita itu sudah pernah disampaikan. Dia cerita nih, misalkan cerita tentang A. Cerita ini udah 2-3 kali beliau sampaikan. Lalu beliau berkata, pernah dengar cerita ini enggak? Logikanya kamu pasti akan menjawab, pernah. Karena sudah 2-3 kali dijelaskan. Sudah berkali-kali disampaikan. Tapi karena kita adab, maka kita jawab, belum Ustaz. Adabnya begitu. Udah pernah dengar gak ini? Belum Ustaz. Walaupun kita sudah pernah dengar. Kenapa? Adab. Seperti kita mendengar pertama kali bagaimana? Dia belum pernah dengar cerita. Anda bilang, mau dengar cerita? Mau. Nah, sama, begitu anak ulang cerita itu 3-4 kali, harus tetap semangat. Kila dikatakan, man lam yakun ta'zimuhu, siapa yang penghormatannya kepada ilmu, man lam yakun ta'zimuhu, siapa yang penghormatannya kepada ilmu, tidak ada ba'da alfi marratin, setelah 1000 kali mendengar. Ba'da alfi marratin, setelah 1000 kali mendengar. Kata'zimihi, seperti penghormatannya fi awwali marratin, ketika pertama kali mendengar, ada alfi maratin setelah 1000 kali mendengar, kata azimi seperti penghormatannya fi awali maratin ketika pertama kali mendengar, falaisa bi ahlil ilmi, maka dia bukan penuntut ilmu, dia bukan ahli ilmu, bukan dia, rapot dia. Falaisa, maka dia bukan bi ahlil ilmi, ahli ilmu atau penuntut ilmu. Bikhilafin nas al-an, berbeda manusia sekarang. Bikhilafin nas al-an, berbeda dengan manusia sekarang. Idza sami ahaduhum, apabila salah satu dari mereka mendengarkan. Idza sami ahaduhum, apabila salah satu dari mereka mendengarkan. Masalah marrah. Satu masalah pertama kali. Masalah marrah, masalah pertama kali. Yataghafulu an samaiha, maka dia akan lalai. Lisani marrah, ketika mendengar kedua kalinya. Yataghafulu an samaiha, maka dia akan lalai. Lisani marrah, ketika mendengar kedua kalinya. Wa yashtaghilu, dan dia sibuk bisyai'in akhar, dengan perkara yang lain. Sibuk, gak mau dengar. Akhirnya apa? Main. Nah, ini enggak adab ini. Kenapa? Bagi dia saya sudah mendengarkan. Maka ini fayu'addi, maka akan menyebabkan ila futuri syekh, merendahkan guru fi takririhi, di hadapan. Fayu'addi, maka ini akan menyebabkan ila futuri syekh, merendahkan guru fi takririhi, di hadapannya. Na'udzubillah min dzalik. Enggak boleh kayak gitu. Paham itu? Jadi mendengar berapa kali pun tetap harus dicatat, tetap harus dihormati, tetap harus disimak sebagaimana kita mendengarkannya pertama kali. Itulah namanya ahli ilmu. Wallahu a'lam. Nah, cukup ya. Kita mau lanjut perjalanan lagi. Masih jauh perjalanan.
Mungkin sejaman sampai. Doakan mudah-mudahan selamat. Capek, sebenarnya capek sih. Tapi begitu melihat tadi itu dan melihat wajah-wajah kalian, capeknya berkurang. Alhamdulillah. Kamu di pondok jadi anak yang rajin, dengarkan peraturan, dengarkan ustadz-ustadz, dan khidmah. Nah, jangan merusak barang pondok. Sampah, perhatikan, walaupun hanya bungkus permen, ambil. Insya Allah ada barokah. Mudah-mudahan Allah memberikan ilmu yang bermanfaat. Allah bukakan pintu pemahaman, Allah berikan putu semuanya, dan Allah berikan keikhlasan bagi yang belajar di pondok dan yang mengajar di pondok, dan yang belum betah semoga diberikan kebetahan, yang susah menghafal diberikan kemudahan dalam menghafal, susah dalam memahami pelajaran dimudahkan dalam memahami pelajaran. Amin amin ya rabbal alamin. Kita akhiri cukup ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.